Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Thayyib ayyuhal ikhwah, kaifa halukum fi hadhihi lailah? Alhamdulillah inni bi khair wal Alhamdulillah, afiyah. Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Thayyib. Lailatukum sa'idah. Sa'idatul mubarak. Sa'idatun Amin. mubarakah. Ya, haya nabda dirosatana fi hadhil lailah bi qiraatil basmalah. Mari kita buka pembelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayu yaumin nahnul an? Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah. Oke. Ayu yaumin qabla yaumil Jum'ah? Yaumul Khamis. Yaumul Khamis. Ya, tayyib. Lau masalan sa'as'alukum fi ayyi tarihin nahnul an. Tanggal Nahnul berapa? ana. Hmm? Nahnul ana fi tarikh tis'a wa isrina. Fit tarikhit tasi'i wal ishrina. Ingat, at-tasi'i. At-tasi'i itu Oh, atas menunjukkan kata eh, tanggal ke-29. Fit tarikhit tasi'i wal ishrina min ay syahrin? min November. Min November. Ayun. Oke. Qabla an nabda'a wa nastamirra dirasatana fi hadhihi layla sa'as'alukum ma ta'allamna fi yaumil bil amsi. Afwan, ma ta'allamna bil amsi au fi yaumil khamis. Apa yang kita pelajari di hari Kamis kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Sebelum kita Ibo. lanjutkan. Ibo. Siwa atau tasrif. Tasrif ya. Tasrif, terus tuh mengenai sigo bentuk-bentuk yang ada di tasrif fiil apa? Kemarin sampai fiil apa? Durasi. Lagi mujarab. Fiil, ya Wah, kemarin udah sampai ke fiil sulasi mazid. Hmm. Aywa, Alisa Kazalika. bala. Oke, Bala. ya kemarin sampai fiil sulasi mazid. Fiil sulasi, kita ingat-ingat lagi, fiil sulasi itu fiil yang aslinya berapa huruf? 3. Tiga Ya. huruf. Nah, nah, karena sulasi mazid berarti dia ada tambahan. Nah, di sulasi mazid ini ada berapa saja huruf yang boleh ditambahkan di fiil sulasi mazid? Ada yang satu huruf, dua huruf, kemudian yang 3 huruf. tiga huruf. Oke. Nah, untuk eh, ini kita refresh kembali ya, review kembali. Nah, yang namanya fiil sulasi mazid ini pasti secara arti atau secara makna dia juga berbeda dengan fiil yang sulasi mujarrad yang tanpa ada tambahan. Nah, misalkan kemarin kita sudah sampai, kalau contoh yang pertama kemarin tuh fa'ala. Fa'ala ini dia itu artinya, contoh katanya kemarin farroha. Yang asal kata farroha itu adalah fariha yafrohu, artinya senang. Sedangkan ada tasdidnya menjadi farroha, artinya menyenangkan atau mengembirakan. Contohnya lagi, fahima yafhamu. Ma makna fahima yafhamu? Paham. Pak, ya, paham. Nah, kemudian kalau misalkan ada syiddahnya, jadi fahama yufahimu. Artinya jadi memaham,
Memahamkan. Memahamkan. Tayyib. Nah, kemarin kita sudah sampai di ifta'ala yafta'ilu untuk mengubah fiilnya ini, mengubah sigohnya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Wa mufta'alan. Fahuwa mufta'ilun. Wadaka mufta'alun. Ifta'il. La tafta'il mufta'alun. Mufta'alun. Nah, contoh dari wazan ifta'ala itu kemarin saya contohkan ijtama'a. Nah, ada yang mau mencoba untuk mentasrifkannya dulu? Ijtama'a. Ah, Ahi Haikal, tafadhol. ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtami'un Baik. Wa fahuwa mujtama'un. Wa mujtama'un. wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa zaka mujtama'un ijtami Mm-mm. la tajtami mujtama'un mujtama'un. Oke, toyib. Apa makna ijtama'a yajtami'u? Ada yang tahu? Berkumpul. Iya, Mengumpulkan. mengumpul. Berkumpul. Iya, kumpulkan. Misalkan kumpulkan tugasnya. Ijtami'u al-wazifah. Silahkan kumpulkan tugasnya. Berikutnya ada infa'ala yanfa'ilu. Infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wadaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Oke, saya kasih contoh kata atau fiil itu ingkasaro. Ya, Ahi Muhammad Maulana Malik Ibrahim, tafadhol. In kasaro yankasiru inkisaron wa Mm-mm. munkasaron fahuwa munkasirun wa dzaka munkasarun Mm-mm. inkasir la tankasir munkasarun munkasarun. Oh iya, ayo ahsanta. Ada lagi yang mau coba untuk mentasrifkannya di kata infa'ala atau Nah, yang memberikan coba contoh lain, memberikan contohnya. Ayo, tafadhol. Ya, al-akhir selain kata inkasaro. Inkasaro, yankasiru. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke wazan berikutnya, yaitu kata if'al. If'al. If'al ini, oke. Ada yang mau tunjuk tangan dulu, angkat tangan dulu, yang mau mencoba. Nanti saya kasih eh, kalimatnya. Oke, Ukti Aza, Ukti Aza, if'alla. Coba ditasrifkan kata ihmarro. ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wadaka muhmarrun Mm-mm. ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Oke, apa makna ihmarro? Ah, Ya, hamro itu merah. Ihmarro merah kemerah merahan. Apa ya? Bukan kemerah-merahan nanti jadinya humairah. Ihmarra itu merah. Hamro, hamro. Berikutnya istaf'ala. Ini ada biziadati kam harfan. Ada berapa huruf tambahannya di kata istaf'ala? Salasa harfan. Tiga. Kam? Tiga, Tiga. tiga, Nah, salasan. Salah. salah satu ahrufin. Oke, ayu harfin. Huruf apa? Alif, Alif. Tinta. Tinta, alif, sinta. Nah, man sayu jarif kita, litasrif. Siapa yang mau coba untuk mentasrifkannya?
Nanti saya kasih katanya. Akhi Nashir, satu jarib. Wah, nggak ada. Ya, Ahi Haikal, istaf'ala. Contohnya istaghfaro, meminta ampunan. Istaghfaro yastaghfiru. yastaghfiru istighfaran wa Istaghfara mustaghfaran Ahi Haikal, yastaghfiru istighfaran mm-mm. wa mustaghfaran fahuwa Ya, mustaghfirun wa zaka mustaghfarun tayyib. istaghfir la tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun. Mustaghfarun, mustaghfarun. Oke, holas. Intahaina antasrif wazan fi'il sulasi mazid. Kita sudah berakhir di tasrif wazan fi'il sulasi mazid. Ini teman-teman bisa dihafalkan apa saja sigot-sigot yang terdapat di tasrif ini. Nanti coba untuk mencari kata yang wazannya sama dan coba untuk mentasrifkannya biar lebih terlatih lagi gitu. Nah, berikutnya ada tasrif wazan fi'il rubai mujarrod. Rubai mujarrod berarti fi'ilnya itu aslinya memang sudah berapa huruf? Empat. Empat. Dan dia tidak ada ketambahan apapun. Nah, contoh di sini ada wazan fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lalatan wa fi'lalan. Oke, mohon maaf ini siapa nih yang coret-coret nih? Ahi Hairullah. Wa fi'lalan wa muf wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Saya kasih contoh waswasa. Ada yang mau coba tasrif? Tinggal ngikutin aja nih wazannya. Yang lain al-akhar selain Ahi Maulana Malik al-akhar man sayujarib tafadhol. Ahi Ulin satu jarib, Ahi Irwansyah, Uhtieni. Iya, Ustaz. Oke, Ahi Ulin satu jarib, waswasa jadi apa di sini? Ditasrif kan Ustaz? Ya, waswasa contoh Waswasa Heeh. waswasa Waswasa waswisu waswasatan waswisu. wawiswasan muwaswasan fahuwa muwaswisun wadaka muwaswasun waswislat waswis muwaswasun muwaswasun. Oke, toyib, ahsanta. Ya, summa nahnu nastamir tasrif wazan fi'il rubai mazid. Yang mana rubai mazid ini dia fi'il yang aslinya 4 huruf, ada tambahan. Misalkan yang mujarad itu wazannya fa'lala. Nah, di sini jadi tafa'lala. Yang bertambah itu huruf apa? Harfuta. Huruf ta menjadi tafa lala ya tafa lalu. Nah, saat mempelajari pembagian fiil menjadi mujarad dan mazid, kemarin saya sempat mencontohkan ada kata yang ala wazan tafa lala ya tafa lalu, yakni talak laah ya talak lau. Talak la'ah ya talak la'u. Nah, siapa nih yang mau coba nih? Talak la'ah ya talak la'u. Man. Ahi Bugis, satu jarib. Ahi Hairullah, Uhti Ida, Ahi Dika. Ayo, man satu jarib. Tadi sudah, Ahi Maulana.
Yang lain kita kasih kesempatan. Ahi Haki, hal anta ma'ana? Oke, talak la'a al-ahor. Ahi Haikal tadi sudah. Bu Emilda mau coba Ibu? Anak coba ya saya. Nah ya, talak la'a ya talak la'u. Jadi apa di sini? Hmm. Talak talak la'a ya talak la'u Mm-mm. talak lu'an Talak lu'an. wa wa tal wa tul Kamu talak. wa talak la'an ya Toyib. fahuwa 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 mutala li'an li'un Mutalak liun. Toyib. wazaka Wadaka. muta mutatala Mutalak laun. mutala laun Heeh. Talak la. talak la 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 tatalak la. la tatala Heeh. la Iya, toyib. Al-akhir. mutala laun mutala la Mutalak laun. Oke, toyib. Santi Bu Emilda. Ya, ini sebenarnya lebih apa ya? Banyak-banyak kita untuk latihan. Latihan mencoba beberapa fiil yang kita tasrifkan tergantung dengan wazannya yang kita coba wazan apa. Nah, kemarin penjelasan terkait apa itu fiil madi, mudori, masdar, masdar wairu mimi, masdar mimi, kemudian isim domir, isim fa'il, isim isyarah, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, dan ismu zaman wal makan itu sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Nah, berikutnya ini kita lanjut. Kalau untuk wazan bisa dipahami, hal fahim tuh, Nabila, sini nak. Cila hal kamu fahim langsung. tuh. Kalau penambahan huruf itu untuk membentuk kata baru ya. Gimana sih kalau ada tambah Eh, ista itu untuk apa gitu? Ini lebih ke maknanya nanti berbeda, Ukti Ida. Kemarin itu kita sudah belajar terkait dengan ini nih, mana ya? Fi'il, mujarad, dan mazid. Pembahasannya sudah di sini kemarin. Nah, kalau satu huruf itu eh, ketambahan satu huruf, misalkan ada syiddah, nah nanti artinya jadi beda. Kemudian bertambah alif, itu jadi beda lagi. Jadi ini wazan-wazannya sudah menjadi rumus, dan untuk maknanya saja yang berbeda, gitu. Seperti itu, tidak. Oke, kita lanjutkan ya, Nastamir. Ila Darsina Al-Jadid ke materi yang baru, pelajaran yang baru, yakni an fi'il lazim wa fi'il muta'addi. Nah, untuk terkait fi'il ini, sangat banyak sekali ya pembagiannya. Dari yang awal mulanya itu kita belajar tentang fi'il yang pembagiannya berdasarkan waktu. Ada berapa aja kemarin? Kata kerja, tapi itu berdasarkan waktu. Fi'il mudori, Fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il madi, fi'il Bir al-akhir, amar. fi'il Fi'il amar. amar. Nah, itu adalah kata kerja yang kita lihat dari waktu, ya. Nah, kalau amar waktu juga. iya, kalau amar itu dia lebih ke kata perintah, kata perintah. Bulan. Nah, sekarang kalau perintah itu kan pasti dia langsung ya, apa ya, kalimatnya itu mukhotob gitu loh, langsung ke orang yang langsung ke teman kita berbicara, lawan berbicara. Oke, berikutnya ini ada pembagian fiil yang mujarad mazid ini berdasarkan hurufnya. Ada huruf yang dia asli 3 huruf, ada yang tambahan. Nah, itu berdasarkan bentuk penambahan hurufnya, bertambahnya atau enggaknya. Nah, kalau misalkan yang mujarad itu sepi dari tambahan, sedangkan mazid
ada huruf tambahannya. Nah, ini fiil juga. Nah, berikutnya ada fiil yang dia ini eh apa ya? Kita melihat apakah suatu fiil itu membutuhkan objek atau enggak. Nah, objek dalam bahasa Arab kemarin sudah dijelaskan yaitu apa? Maf'ul Lebih. Ulbih. bih. Nah, ada fiil yang dilihat dari dia itu butuh maf'ul enggak gitu. Nah, namanya ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada fiil maklum, kemudian ada fiil majhul. Salah, yang di sini dulu. Fiil lazim dan fiil muta'addi. Nah, ini nanti pertemuan berikutnya. Fiil lazim dan fiil muta'addi. Yang dia butuh maf'ul sama tidak butuh maf'ul. Nah, manakah yang dia tidak butuh maf'ul? Yaitu fiil lazim. Fiil lazim. Fiil lazim ini, kalau dari pengertian yang di sini adalah fiil yang cukup dengan fa'il saja tanpa memerlukan maf'ul bih. Nah, ini kan bahasanya terlalu ruwet ya, panjang. Nah, kalau misalkan kita ringkas, apa itu fiil lazim? Fiil yang tidak butuh objek gitu, atau fiil yang tidak butuh maf'ulun bih. Nah, la itu artinya apa? La itu artinya apa? Ini biar memudahkan. Tidak. Nah, itu Tidak. tidak kan. Nah, berarti kalau lazim, yaitu dia nggak butuh gitu. Ini bukan berarti pemaknaan yang secara hakikinya, tapi untuk memudahkan teman-teman saja. Nah, fiil lazim itu fiil yang nggak butuh objek atau maf'ul bih. Contohnya di sini adalah jalasa yajlisu. Ma makna jalasa yajlisu? Duduk. Duduk. Nah, kalau misalkan kita duduk, kita butuh kepada maf'ul bih nggak? Sesuatu Tidak. Kursi. enggak gimana? Ahidika? Butuh kursi. Butuh kursi? Iya, mungkin. Oke, ya. Nah, kalau misalkan yang dimaksud Ahidika duduk butuh kursi. Nah, akan tetapi kursi itu dia bukan termasuk kategori maf'ulun bih, tapi jadinya keterangan. Karena misalkan saya contohkan kalimatnya gini. Aku duduk ajlisu alal kursiyi. Aku duduk di atas kursi. Nah, sedang di dalam bahasa Indonesia pun, kalau setelah kata di, pasti itu menunjukkan keterangan, iya enggak? Ya, benar. Nah, jadi bukan objek, meskipun ya kursi itu bentuknya ya suatu benda ya gitu. Tapi Oh, ya. karena aku duduk di atas kursi, alal kursiyi, nah itu nggak ada yang maf'ul bih. Ingat kemarin maf'ul bih itu salah satu biar kita memudahkannya adalah harokatnya apa? Nasob. Mansub atau nasob, yaitu harokatnya fathah. Nah, jadi kata jalasa, kalau hanya jalasa saja tanpa ada ziyadah huruf atau tambahan huruf, dia bukan masuk ke wazan fi'il sulasi mazid. Nah, jalasa di sini wazannya kan fi'il apa? Fi'il sulasi mujarrad. Ala wazni apa? Atas wazan apa? Jalasa Fa'ala. yajlisu, fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala ya. Ya. Yaf'ulu. Yaf'ilu. Yafilu. Dia adalah fathu kasrin. Jalasa yajlisu fa'ala yaf'ilu. Nah, ini kan dia bebas ya dari tambahan huruf. Ini murni, sulasi mujarod. Nah, beda lagi nanti kalau misalkan yang fi'il sulasi mazid atau ada ketambahan huruf itu bisa jadi artinya berbeda lagi. Gitu. Nah, tapi kita fokus saja kalau misalkan di sini itu dia tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya jelasah. Ada lagi nggak contoh kata kerja atau contoh fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul? Contoh lain selain Qoma yaqumu. koma yakumu artinya Berdiri. berdiri. Nah, kalau misalkan kita bilang aku berdiri di atas lantai, akumu alal Aqulu alal ardi. alal ardi atau alal biladi. Apakah butuh maf'ul bih di situ? Ya, Tidak, Bu. Tidak ya.
Karena aku berdiri di atas lantai. Sama kayak tadi, aku duduk di atas kursi. Ada contoh lain selain jalasa dan qoma? Kharaja yakhruju. Khoroja yakhruju artinya apa? Keluar. Keluar tadi. Keluar. Keluar. Nah, itu masih dia kategorinya fi'il mujarad atau mazid. Kalau khoroja yakhruju. Ayo. Mujarrid. Mujarrid. Hah? Mujarrad. Mujarad. Mujarrad. Mujarrad. Ya, Afwan. mujarad. Mujarrad. Karena dia masih asli hurufnya. Khoroja yakhruju. Yakhruju. Artinya keluar. Oke, kalau keluar itu butuh objek atau enggak? Perlu. Butuh, Perlu. butuh. Contohnya apa kalau dia perlu? Berarti kalau perlu nggak masuk kategori fi'il lazim dong. Tadi Horoja, keluar. keluar darah, keluar Kharaja minal Nah, horoja itu dia tidak butuh maf'ul, tidak butuh objek. Misalkan aku keluar dari kelas. Ana akhruju minal fasli. Ana akhruju minal fasli. Aku keluar dari kelas. Nah, keluar itu dia tidak butuh objek. Beda halnya ketika nanti mengeluarkan. Akhroja. Ada ketambahan alif. Dia masuk kategori fi'il mazid. Akhroja. Contoh nanti di sini nih. Tapi kita fokus ke sini dulu. Yaitu ya, eh, apa? Biar lebih pahamnya dan untuk basic ya masih dasarnya kalau fi'il lazim itu dia tidak butuh maf'ul bih atau tidak butuh objek. Itu kata kuncinya. Bisa dipahami? Insya Hal Allah. fahim tuh? Iya. masdu. Insya Allah Pak Yustu. Hal indakum soal ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke fi'il muta'addi? Tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi kebalikan dari fi'il lazim. Nah, kalau lazim itu tidak butuh maf'ul atau tidak butuh objek, sedangkan fi'il muta'addi itu dia butuh objek. Membutuhkan maf'ul bih. Nah, namun ini pengertiannya ya, tapi ini lebih panjang bahasanya. Fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya. Fa'il ini adalah subjek orang yang melakukan, melainkan memerlukan maf'ul bih. Kalau singkatnya, muta'addi itu butuh maf'ul bih, butuh objek. Namun di fi'il muta'addi ini ada fi'ilnya itu yang dia hanya butuh satu objek, atau dia butuh dua objek, atau dia butuh tiga objek. Nah, di sini ada pembagiannya. Muta'addi satu maf'ul, butuh yang satu objek. Muta'addi dua maf'ul, butuh dua objek. Kemudian muta'addi tiga maf'ul. Muta'addi yang butuh tiga objek. Nah, contohnya di sini. Yang pertama, muta'addi hanya satu maf'ul, satu objek. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u wazannya apa? Biar ingat juga nih di tasrifnya. oh iya Sami'a. Sami. Sami'a yasma'u fa'ila. Fa'ila ya Yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Aywa. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Ma makna sami'a? Mendengar. mendengar Mendengar. Kalau mendengar itu butuh objek enggak? Butuh. tuh Masa enggak? Nah, dia butuh Betul. misalkan kalau misalkan saya mendengar, Suara. mendengar apa? Mendengar apa kan Bunyi-bunyian. enggak tahu, harus butuh objek dong. Ya. Nah, saya mendengarnya mendengar apa kan nggak tahu kita. Nah, misalkan kalau saya mendengar lagu,
asma'u al-ghina'a. Saya mendengar lagu atau nyanyian. Nah, saya mendengar suara kucing. Asma'u Bu, sautal kitti. asma'u ilal kita. Nah, nggak ada ilahnya. Asma'u Oh, sautal, sautal kitti. total Aku kitty. mendengar suara kucing. Nah, apa yang didengar? Suara kucing. Suara kucing itu menjadi maf'ul bih. Makanya yang aslinya itu apa? Aslinya sautul kitti dia marfu, tapi ketika eh, ada kata kerja sami ayasma'u, ana asma'u, maka sautunya jadi sauta. Ana asma'u sautal kitti. Nanti saya tampilkan coba nanti yang wordnya ya. Nah, berikutnya, ingat ini tidak hanya sami'ah, ada yang lain yang hanya membutuhkan satu maf'ul. Ada yang mau kasih contoh selain sami'ah? Minum butuh objek nggak? Butuh. Oh, Butuh, karena minum Tadi kita apa? banyak harus sirup. tahu apa yang diminum, ya nggak? Makan, Kopi, minum. teh. Nah, makan, makan itu juga butuh. Ya. Misalkan kata minum ya, syariba yashrobu, syariba yashrobu itu artinya minum. Aku minum kopi, ashrobu al-kohwata. Kohwa. Nah, Al-Qahwan. Kohwata. kohwatun itu kan kopi. Dia isim, fiil atau huruf? Isim. Isim. Tanda Sim. isimnya apa? Tanda isimnya apa? Isim alif lam. Alif Tasdid lam. dan Ada tanwin. alif lam. Tanwin, Tanwin. 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 Kalau misalkan tidak ada tanwin, kita Berat. jadinya Alif al-kohwatu. lam. Maka tanda isimnya alif lam. Nah, Alif jadi lam. kalau aku minum kopi, ashrobu al-kohwata. Ilal kohwa. Dia hanya Ini butuh maf'ul bih. satu objek, satu maf'ul bih. Nah, berikutnya di sini ada fiil muta'addi yang dia membutuhkan dua maf'ul. Nah, dua maf'ul di sini ada dua kata kerja, dua objek berarti. Nah, yang pertama asal maf'ulnya mubtada dan khobar. Nah, ini kita memang belum pernah belajar ya. Tapi teman-teman yang mungkin pernah di pondok itu eh, pernah mendengar kata mubtada dan khobar. Nah, Nah, iya Iya, benar kan? mubtada kayaknya awal Heeh. kata awal apa istilahnya itu? kalau kata khobar itu Kata penjelasan. penjelasan. Nah, Khobar. misal ya itu mubtada dan khobar. Contohnya kalau mubtada dan khobar itu saya kasih contoh apa ya? Al ustazu jamilun. Al Al-mataru ustazu, jamilun. al ustazu itu dia mubtada, khobarnya Mubtada awal. Khobar Jamil. penjelasannya itu jamil. Jamilun. Gagah. jamilun. Ini kedengaran. Seorang guru itu ganteng, Gagah. cakep gitu. Ganteng. Nah, tuh, asal maf'ulnya mubtada dan khobar. Dan fiilnya itu fiil zona wa akhwatuha. Nah, ini kita juga belum belajar, tapi kalau kemarin kita belajar kana wa akhwatuha, ya enggak? Yang kana, yang ini. Nah ya, sebentar. Kana. Apa bukan di sini ya? Ini. Oh, kemarin inna, bukan kana. Inna, amil nawasi. Nah, ini fiilnya yaitu zonna. Zonna itu artinya mengira. Makanya ada su'uzonni dan husnuzonni. Iya kan? Nah, zonna itu artinya mengira. Saya kasih contoh mana buatnya ya. Sebentar. Hmm. Zonna wa akhwatuha. Iya. Belum terlihat ya?
Belum. Belum. Lama. Lama. Hmm. Ini apakah sudah terlihat? Ya. Salas. Jelas ya. Nah, Az- zona itu artinya mengira. Nah, untuk ini tadi contoh jalasa, tapi yang ini kita abaikan dulu aja. Nanti di penjelasan berikutnya. Kita lanjut ke yang zona. Nah, zona ini dia eh, ada saudara-saudaranya, yaitu ada kata hasiba, khola, za'ama, ro'a, alima, ittakhadha, ja'ala, sami'a, wajada. Nanti artinya ini berbeda-beda. Tapi kita perlu tahu aja apa aja saudara zona. Nah, contohnya di sini ada, saya kasih contoh ini nih, Zaidun Mahirun. Zaidun Mahirun. Apa arti Zaidun Mahirun? Mahir pintar. Zaid pintar. Zaidun Mahirun. Zaid itu Pintar. pintar. Nah, Mahirun pintar. iya, Mahirun itu pintar. Pintar. Pakar juga boleh ya Ustazah? Apa? Mahir. Pakar, mahir Ya, bukan. boleh. Nah, di sini zona itu kan dia kata kerja ya. Ya enggak, Ya. artinya mengira. Zona ya zunnu. Ana jadi apa? Zona ya. Zona ya zunnu. Ana Adunnu. azunnu. Anta Azunnu. tazunnu. Anti Tazunni. tazunnina. Tajuni. Hmm. Oke, kita fokusnya ke sini dulu. Zona yang tadi awal katanya Zaidun Mahirun itu ketika ada kata fiil atau fiil madinya ini mohon maaf, fiil madinya zona. Zona Muhammadun Zaidan Mahiron. Awalnya Zaidun Mahirun harokatnya apa? Doma. Domatain. Domatain kan? Iya. Nah, dia marfu gitu ya, rofa. Iya, marfu. Heeh. Marfu. Sedangkan di sini ketika ada kata zona Zaidan Mahiron. Berubah Maka jadi Objek. jadi mansub Fathah. kan? Jadi mansub. Iya. Dia Karena bukan huruf maf'ul jar, bih. tapi di sini dia maf'ul bih. Nah, akan tetapi kalau tidak ada mahironnya, zona Muhammadun Zaidan, apakah kalimatnya sempurna? Tidak. Belum Kurang sempurna, kan? belum. Kurang, makanya dia butuh dua maf'ul. Kalau zona Muhammadun Zaidan, Muhammad mengira Zaid. Mengira kenapa sih Zaid? Kita kan bertanya-tanya gitu. Belum jelas. Belum jelas. Sehingga ketika ada zona, maka dia butuh dua maf'ul. Dua yang harokatnya menjadi mansub. Bisa terlihat jelas di sini ada dua Oke, kata insyaallah. Zaidan Mahiron. Sehingga artinya jadi apa? Muhammad Jadi mengira sempurna. Zaid itu Pintar. 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 Mahir. Gitu. eh Bisa juga yang ini hasibtu. Hasibtu ini sahabat saudaranya si Zona. Kan ada tadi Zona wa akhwatuha. Nah, hasibtu juga artinya mengira. Hasibah Ya, sabu. sabu. Heeh. Nah, hasibtu hamidan sodiqon. Nah, dia kalau misalkan hasibtu hamidan saja, aku mengira Hamid. Emang kenapa sih Hamid gitu? Hasibtu hamidan sodiqon, aku mengira Hamid Hamid itu itu temanku. jujur, sodik. Teman. Kalau teman nanti tulisannya bukan sodikun, tapi sodikun, ada ya-nya. Oh iya benar. Teman tuh sodi. Sodikun. Nah, hasibtu hamidan sodikon. Aku mengira Hamid itu jujur, benar gitu. Bisa dipahami? Insyaallah. Ya Allah. Ya, zona itu dia butuh kepada dua maf'ul bih. Mm-mm.
Nah, berikutnya kita ke yang mana tadi? Nih. Nih, setelah zona, yang kedua itu ada maf'ul bukan berasal dari mubtada dan khobar. Nah, kalau tadi cerita tentang mubtada dan khobar, Zaidun mahirun. Zaidnya itu adalah mubtada, khobarnya itu adalah Mahirun. mahirun. Karena asal maf'ulnya dari mubtada dan khobar. Khobar. Ha-ha. Nah, berikutnya maf'ul bukan berasal dari mubtada dan khobar. Maf'ul bukan berasal dari mubtada dan khobar. A, untuk contoh fiilnya, atau yu'ti. Ma makna atau yu'ti? Memberi. Memberi. Nah, memberi itu butuh maf'ul apa tidak? Butuh. Butuh. Betul. Karena apa sesuatu yang kita berikan Iya. gitu. Iya, belum jelas. Iya, belum jelas. Nah, makanya biar jelas dia butuh maf'ul. Nah, kalau misalkan ini kan artinya Zaidun mahirun, dia mubtada dan khobar. Nah, ini yang menjadi mansub kata al-fakiro sama fulusan ya. Hmm. Harokatnya mansub kan? Iya. Nah, nah, al-fakir sama fulus dia bukan mubtada khobar. Apa artinya al-fakir sama fulus ini nyambung nggak? Enggak. Enggak kan? Orang fakir terus duit, tapi ada kaitannya gitu. Tapi kalau misalkan secara makna nggak nyambung gitu. Iya. Nah, makanya kata akto ini, akto dia butuh dua maf'ul, tapi bukan berasal dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu dia ada kaitannya. Misalkan Zaidun mahirun, Zaid itu orang yang pintar. Nah, al-fakir sama fulus kan nggak ada gitu. Iya. Orang fakir, duit. Kan itu kayak kalau hanya Iya. dua kata itu saja itu nggak sempurna gitu kalimat. Tidak ada penjelasan ya. Nah, nah, ketika ada kalimat fiil di sini. Akto, yang mana tadi akto itu dia butuh berapa maf'ul? Dua. 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 Nah, dia butuh dua maf'ul. Contohnya di sini, akto aliyun al-fakiro fulusan. Akto tadi artinya memberikan ya. Memberi. Memberikan Ali Heeh. kepada orang Memberi, fakir artinya senada. memberi. Ali memberi orang fakir. Kalau misalkan memberi orang fakir saja, apakah kalimatnya sempurna? Belum. Ya. Belum. Nah, makanya ada keterangan. Keterangan apa yang diberikan oleh Ali yaitu fulusan atau nuku dan artinya apa? Uang. Duit, uang. Nah, makanya dia butuh maf'ul. Misalkan apa ya? Atau ahi haikal al-fakiro al-kohwata atau kohwatan. Nah, ahi haikal memberikan seorang fakir itu apa yang diberikannya? Kohwatan. Kopi. Makna Kopi. 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 Yang penting dia itu butuh kepada dua maf'ul. Seperti itu. Tapi bukan terdiri dari mubtada dan khobar. Khobar. Yang tadi harus mubtada dan khobar, sedangkan yang kedua dia bukan berasal dari mubtada dan khobar. Nah, Terang nih. berikutnya yang ketiga kan ada tadi butuh satu maf'ul, dua maf'ul, dan juga tiga maf'ul. Yang ketiga, yang tiga maf'ul, fiilnya adalah anba'a yunbi'u. Ma makna surah An-Naba itu artinya apa? Suatu Berita naba- besar. Berita ya. Nah, karena berita yang besar. ya ada biziyadatil alif, asal katanya kan naba'a, naba'ayan ba'u. Ada naba'ayan ba'u artinya berita. Kalau anba'a dia jadinya memberitahu atau memberitakan. Nah, maka dia butuh kepada objek. Karena apa objek yang diberitakannya, yang dikasih taunya gitu. Nah,
Untuk fiil anba'a ini dia butuh kepada 3 maf'ul bi. Bener 3 nggak di sini ya? Ada apa aja? Maf'ul yang pertama, maf'ul bi Abdullah, Abdullah. Zaidan, sama Zaidan, Musafiran. Musafiran. Abdullah yang Musafir. pertama, Zaidan yang kedua, Musafiron itu yang ketiga. Nah, kalau secara arti, Anba'a Aliyun Abdullahi Zaidan Musafiron. Si Ali memberitahukan kepada Abdullah apa yang Zaid. diberitahukannya? Bahwa si Zaid itu sedang berpergian. Zaid itu lagi bersafar. Nah, makanya anba'a ini dia butuh kepada 3 maf'ul bih. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami bedanya Iya. fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Tadi objek yang 3 itu saya lihat ada bentuk itu ya, mudah-mudah ilaih. Ya, betul, Ukti. Itu. Mudah-mudah ilahi. Kata Abdullah. Aslinya kan Abdullah. Jadi jadi pasti seperti itu gitu, pasti Enggak, mudah. itu Oh, enggak. boleh yang lain. Oh, Misalkan objeknya. itu kan Abdullah di situ nama ya. Oh iya. Nah, jadi boleh yang lain diganti yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting posisinya dia menjadi maf'ul bih. Awalnya Abdullah, karena Abdullah jadi maf'ul, maka harokatnya jadi Abdullah. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan? Anak, Atau Ustazah. nanti, Kaifah? Ini untuk anba'a ini apakah dia selamanya membutuhkan 3 maf'ul atau kadang juga dia hanya cukup 2? Dia butuh 3 maf'ul. Lalu. Oh, Karena kalau misalkan kita lihat tadi ya, tadi kan ada beberapa contoh yang ketika dihapus satu maf'ul dia kalimatnya sempurna enggak. Nah, misalkan ini eh kalau anba'a Aliun Abdullah, Ali memberitahu Abdullah, apa yang diberitahunya? Zaidan Musafiron. Kalau misalkan hanya Abdullah Zaidan, kan itu juga belum sempurna. Kenapa emang si Zaid yang dikasih tahu ke Abdullah tuh si Zaid kenapa gitu? Sama kayak misalkan yang di dua maf'ul juga seperti itu. kalau contoh yang ini anba'a Aliyun Abdullah al-haditha. Tapi kejadiannya kejadian apa? Kan masih isimnya itu masih Keterangannya yang belum masih apa ya? Kalau nakiro itu kan masih belum diketahui ya, masih Heeh. ngambang gitu. Yang Ini kan objek ada pakai alif lam al-haditha. Jadi alif lam itu Tapi Arab. kalau Jadi kan ya bisa ditarik. betul. Kalau secara makna kan dia itu sama juga kalau tadi yang al-fakiro gimana ya? Al-fakiro juga isimnya isim ma'rifah. Salah, bukan yang ini. Nah, al-fakiroh, kalau kita ke yang kedua maf'ul juga nih, al-fakiroh, dia juga ma'rifah, ada alif lamnya, tapi kan kalimatnya yang belum sempurna. Ibarat kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan ada SPOK ya, subjek, objek, predikat, dan keterangan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, Jadi fa'il. maf'ul bi itu keterangannya ya Ustazah. Lebih ke Kalau objeknya. maf'ul itu lebih objek. Kalau keterangan nanti ada keterangan tempat, keterangan waktu, itu ada zorof zaman, zorof Oh makan. iya, ya afwan. Jadi maf'ul bi itu objeknya ya. Iya. Yang Ustazah kalau Yang yang keterangan itu yang ini. yang yang objek itu yang harus 2 dan 3 itu tidak membentuk bentuk ya, tidak harus Kalimat. jadi sibeh jumlah apa gitu, enggak ya, tidak harus seperti, tidak membentuk itu. Nah, itu boleh nanti maf'ulnya itu posisinya menjadi tadi ada
idhofah, Wajib sibhul tapi jumlah. Nah, itu tergantung kita bisa tahu dari membuat kalimatnya metode seperti apa. 52 Yang penting posisinya metode dia di fi kalau mahali nasbin, di posisi nasab. Itu terkait dengan i'rabnya nanti Utidah. Seperti itu. Bisa dipahami Utidah? Jadi nggak selamanya dia boleh dia dalam bentuk sibul jumlah, boleh. Yang penting tadi dia statusnya fi mahali nasbin dalam eh, apa namanya tuh posisi nasab dan keterangannya maf'ul bih. Ya kan kalau yang dua itu mubtada khobar ya. Mm-mm. Yang kalau tiga enggak ya, enggak enggak membentuk apa Ya, gitu. enggak. Karena tadi yang kedua kan ada yang untuk dia harus berasal dari mubtada khobar, ada yang bukan berasal dari mubtada khobar gitu kan maksudnya. Oh, itu bisa bukan mubtada Tertentu khobar maksudnya juga ya? keterangan ya. Bisa. Oh, bisa. Oh, iya, iya. Heeh. Oke. Oke, kita ini deh. Coba teman-teman dibuatkan dulu mau ngelihat tulisan teman-teman nih di kolom chat. Berikan contoh yang dia itu hanya mana ya? Tidak butuh kepada maf'ul bih atau fi'il lazim. Apa saja contoh fi'ilnya? Mau dibuat dalam kalimat atau mau memberikan contoh fi'il saja silakan di kolom chat. Kalau bisa ada rokatnya biar memudahkan. Oh, dia ini termasuk ke dalam fi'il madi atau fi'il mudhari. Atau nanti dimasukin awamil. Nah, Ahi Iwan ditulis pakai bahasa Arab, kan bahasa Latin. Dan di laptop nggak bisa pakai. Hmm. Nggak ada. Nah, Nazoro, Nazoro itu melihat. Ya, Melihat itu butuh objek atau enggak? butuh. Oh, Butuh. Butuh, berarti bukan fi'il lazim. Oh iya. Jadinya fi'il muta'addi. Nah, ya, oh, iya. Heeh. Berikutnya, ahi, Haikal, anamu. Nunnya kurang alif. Nama, ya namu. Aku tidur. Oke, kategori fi'il lazim. Tapi tulisannya nunnya pakai alif ya, Ahi Haikal. Oh kamu iya, Ahi Iwan lagi pakai HP. Al-akhor, Antazir. Yang lain saya tunggu. Zahaba Zahaba. Zahaba itu artinya pergi. pergi. Pergi butuh butuh Enggak, objek apa enggak? keterangan. Ya, tidak butuh. Tidak butuh. Karena misalkan aku pergi ke sekolah. Azhabu ilal madrasati. Kemudian nasyir salasa. Koro'a. Koro'a masuk lazim atau muta'adi? Mutaati Muta'adi. Karena kalau kita baca, itu buku. ada objeknya. Tadi yang saya minta fi'il lazim. Lazim dulu. Ahi Iwan akala. Akala itu makan. Makan butuh objek nggak? Masa nggak butuh objek? Butuh, butuh. Nah, jadi kalau akala masuk ke dalam fi'il muta'addi. Berikutnya, ahi alif fajar, astaikizu minan naumi, bangun dari tidur. Oke, betul. Fi'il lazim. Kemudian, Bu Emilda ini maksudnya anta tata'alamu, gitu ya Bu Emilda? Ketik saja Ana. Oh, ana Ana. ata'alamu. Nah, Aku belajar. Ata'alamu, ta'alama ya ta'alamu. Butuh objek apa enggak kira-kira teman-teman? Butuh. butuh. Butuh, karena belajar apa gitu. Misalkan, An-nahwa. nah, ata'allamul lughatal arabiyyah, ata'allamun nahwa. Kalama, kalama, kalama ini
Oke, berbicara ya maksudnya, Bu Lela. Iya. Ya, ya saja. Oke, Tayyip. Berikutnya Berjalan. berjalan, ya betul. Masya yamshi. Masya yamshi. Bu Sri Mulyani ini apa ini? Aghniyatun atau ughni Yani. atau apa? Muhammad Maulana. Ahabba. Ahabba lazim apa mutaaddi? Menyukai atau mencintai? Mutaadi. Mutaaddi. Tadi. Karena harus ada sesuatu yang disukai atau dicintainya. Ahabba yuhibbu. Saro yasiru. Saroh Itu yasiru. Berjalan. berangkat. Berjalan. Ya, itu lazim. Thayyib. Safaro Agnia ini yusa. Ustazah. Kaifa Bu Sri? Agnia termasuk juga. Aghniyatun itu dia masuknya apa? Isim, fiil, atau huruf? Isim. Agnia itu menyanyikan ya? Nah, kalau menyanyi nanti gonna yughonni, ana ughonni. Kalau Agni. agniya itu masuknya ke dalam isim, artinya nyanyian atau lagu gitu. Berikutnya ahi ulin. Safaro yusafiru. Oke. Safaro yusafiru. Bepergian. Bepergian itu masuk fi'il lazim. Toyib. Asanta. Berikutnya Bu Emilda. Ana arkudu. Ma makna ro, apa nih? Arkudu. Berlari bukan Ustazah? Berlari itu jaro ya jeri. Kalau berlari ya termasuk ke dalam fi'il lazim. Dia tidak butuh maf'ul bih. Yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Doro. nah, Hadoro. Berenang saja bahasa Arabnya apa? Berenang. eh, sabaha, sibahatun. Sibahatun. Mm-mm. Hadoro ya Darastu Ustazah ya. fil madrasati. Aku belajar di sekolah. Ya, itu juga fi'il. Tapi gini ya teman-teman, ada kadang fi'il itu dia kadangkala fi'il lazim, tapi kadangkala dia juga fi'il muta'addi gitu. Tergantung nanti kalimatnya kita. Misalkan kayak Ahi Alif Ja'far ini maksudnya daros tuh ya, domir ana, Ahi Alif. Ya. Nah, daros tuh fil madrasati. Aku belajar di sekolah. Nah, bisa juga aku belajar bahasa Indonesia. Daros tuh lughatal Indonesia ta. Jadi kadangkala dia ke fi'il lazim, kadangkala dia fi'il muta'addi. Nah, ini juga dicontohkan. Darastu an-nahwa fil madrasatis sanawiyah. Tayyib. Oke, sekarang kita coba ke fi'il muta'addi yang butuh maf'ul. Silahkan bisa dituliskan. Saya mau lihat tulisannya nih. Sebelum kita akhir ya. Ternyata ada 9 lebih. Habba. Mencintai. Ahabba yuhibbu. Tayyib. Tadi yang dituliskan Ahi Maulana ini. Ahabba yuhibbu. Muta'addi. Al-akhar. Hasiba. Ma makna asiba? Kotala. Nih ngeri kali nih. Hasiba Sedih, bahasa menghitung. Arabnya apa Ustazah? Sedih, sedih. Hazina yahzanu. Ah Ana ya. ahzanu. Coce ya, Kotala dia bun. Kaifa ahi Iwan? coce itu anu Ustazah ya. Apa namanya? Apa tadi istilahnya yang tidak ada maf'ul apa namanya? Yang butuh tadi muta'addi. Oh, yang tidak Kalau butuh ya, yang tidak butuh. yang tidak butuh lazim. Fi'il lazim ya. Sahih Heeh. ya Ustazah? Sahih, sahih. Ahsanta. Akal tu atakalamul arabiyata ma'a ikhwani. Aku berbicara bahasa Arab bersama saudara-saudaraku. Oke, Thayyib, Ahi Alif Ja'far. Kemudian Utilia, akal tu al-khubza. Al-khubza, apa makna khubzun? Ada yang tahu nggak khubzun? Roti. Roti. Akal tul khubza. Aku makan
Roti. Dia butuh maf'ul bi. Maf'ul binya yang mana? Roti. Roti, al-khubza. Fiilnya apa? Akal. Akala. Akal. Fataha yaftahu. Membuka ya, boleh. Ahbabtu al-ustadata. Oke. Berikutnya, Lakhor. Ada lagi yang memberikan ana azhabu ilal mustashfa. Ya, aku pergi ke rumah sakit. Rumah sakit. Azhabu itu tadi masuknya ke lazim bolehlah, bukan mutaaddi. Mm-mm. Oh iya saja. Mm-mm. Fataha membuka. Ya, fataha tadi sudah dikasih contoh dengan nasyir salasa ini. Adrusu aryadiyat. Aku belajar matematika, betul. Kelas, fahimtum? Al-farqu baina fi'il lazim wa fi'il muta'addi. Insya Allah Allah saja. Ya Allah, Khalil. Insya Allah. Paham tuh. Insya Allah ya. Nah, ini sedikit lagi sebelum kita tutup ini. Soalnya nyambung banget. Nah, yang ada fi'il lazim yang dimuta'addikan. Fi'il lazim yang dimuta'addikan. Tapi wazannya diikuti oleh ini. 3 wazan ini contohnya. Ada fa'ala yufa'ilu. Contohnya tadi kalau jalasa duduk, jalasa yujalisu. Berikutnya, af'ala yuf'ilu, wazan af'ala yuf'ilu, akhroja yakhruju. Asal katanya kan khoroja, Ya. ketambahan alif. Kalau di sini juga ketambahan alif, tetapi setelah fa fi'il. Kalau di sini sebelum fa fi'il. Nah, berikutnya ala wazan fa'ala yufa'ilu, farroha yufarrihu. Fadrih. Nah, atau fahama yufahimu, fahima yafhamu, paham. Sedangkan Paham. fahima yufahimu, memahamkan. Gitu. Akhroja yukhriju, khoroja yakhruju, keluar. Akhroja yukhriju, mengeluarkan. Mengeluarkan. Heeh. Nah, ini jalasa yujalisu. Kalau domir wazan fa'ala itu artinya saling. Misalkan jalasa jalasa yang pakai alif, jalasa Muhammadun al akhyaro. Muhammad duduk bersama orang-orang baik gitu. Atau kalau mendudukkan ajlasa yujlisu. Ajlasal ajlasat al ummu as-sobiyah. Seorang ibu mendudukkan bayinya. Ini ada fi'il lazim yang menjadi muta'addi tapi diikuti dengan wazan yang 3 ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Insya Allah. Saya baca dulu nih. Adrusur riyadiyah tadi sudah masuk muta'addi. Doroba Zaidun Amron. Oke. Li'annahu saraqal waw min daul. Hah? Ini maksudnya sarokol waw ini maksudnya apa ahi alif? Ahi alif? Maksudnya, wow dalam kalimat Daud dihapus karena diambil oleh Amar. Lucu-lucuan saja. Oke, doroba ya. Kita ke fiilnya doroba itu mutaaddi. Berikutnya Bu Sri Mulyani, ata'allamul lughatal arabiyyah fil madrasati. Oke, ini juga fiil mutaaddi. Hatta huna fahimtum an fiil lazim wa fiil mutaaddi? Insya Allah, Khalil. Iya, insya Allah. Besok Eh, bisa diulang kita lagi harus saja. Ya, kita harus memperbanyak kosakatanya biar tahu mana nih yang masuk kategori fi'il lazim dan muta'addi. Atau boleh juga mencoba untuk membaca teks atau berita di koran yang berbahasa Arab atau di banyak sih di internet juga ya sekarang kita coba untuk baca-baca makalah bahasa Arab. Oh, kita tentukan dari yang kemarin kita belajar mana fi'il, mana isim, mana huruf, kita tentukan sendiri. Mencoba untuk berlatih. Atau nanti ketika masuk ke dalam kategori fi'il lazim muta'addi, oh ini ternyata dia masuk kategorinya muta'addi karena ada maf'ul bihnya gitu. Itu bisa berlatih.
Itu yang Siapa agak tahu bingung tuh Ustazah yang ada makalah-makalahnya yang arsip bisa berbagi. Oh iya, nanti ditentukan sendiri gitu ya sama teman-teman. Iya, betul, sahih. Ya, kayaknya mau yang instan, nggak mau nyari dulu deh. Agar ritme, terlalu banyak Iya. dipikir. Oke, ayo. Kelas, itu Ustazah boleh aja yang silahkan. memuta'adikan fi'il lazim itu agak bingung juga Kak. Apakah itu seperti jalasa? Jalasa kan itu lazim ya. Mm-mm. Nah, jadi muta'adinya itu ketika dia menjadi yajlisu gitu atau gimana? Bukan, tadi wazannya wazan baik itu wazan fa'ala yufa'ilu kan ada tiga yang dia jadi mutaaddi ada tiga wazan. Wazan fa'ala yufa'ilu, kemudian af'ala yuf'ilu, sama yang ketiga fa'ala yufa'ilu. Itu di wazan fi'il sulasi mazid. Nah, makanya tadi itu di modulnya ada tiga, Uhtida. Jadi, kalau misalkan tadi jalasa yang tidak ada alifnya, jalasa aja, nah itu dia fi'il lazim. Tapi kalau ketambahan alif masuk ke dalam fi'il sulasi mazid, jadi jalasa yujalisu, maka dia masuk ke dalam fi'il muta'addi. Karena artinya sudah berbeda. Ya, ya. Seperti itu. Yang kita ingat itu tiga wazan yang menjadikan dia itu fi'il muta'addi. Iya, sih. Mm-mm. Ustazah Bu Emilda? masih bingung. Misalnya yang jalasa ada yang fi'il lazimnya kan jalasa yajlisu. Uh-uh. Kemudian bisa jalasa kalau kalau untuk memutaadikan fi'il lazim dia Uh-uh. menjadi panjang. Jalasa yujalisu. Apakah Iya. apa saja yang bisa maksud anak kata apa saja yang bisa apa bisa semua saja. Nah, itu eh nanti kalau misalkan kata apa saja kita cari contoh yang lain. Coba Bu cari contoh yang lain yang dia itu fi'il lazim. Tadi ada beberapa contoh. Coba kita buktikan ya. Yang mana? Kharaja. Tidak semua bisa berarti ya Ustazah ya. Hmm, Tadi keluar jadi mengeluarkan gitu ya. jadi ada beberapa kalimat yang beberapa fi'il dia itu tidak semuanya bisa dijadikan ke dalam tiga wazan itu. Gitu. Nah, jadi kita kategorikan dulu nih fiil mana yang sekiranya di dalam bahasa Indonesianya juga secara makna dia butuh objek, butuh maf'ul. Misalkan kalau khoroja, khoroja itu artinya keluar. Tapi mengeluarkan, ketika dia mengeluarkan, maka kita ubah wazannya. Ibu bisa mengubah wazannya itu ke dalam kata khoroja atau akhroja atau khorroja yang tiga tadi gitu. Jadi kita cari dulu fi'il lazim sekiranya eh kalau diikutkan wazan yang tiga tadi, dia itu maknanya butuh maf'ul atau enggak gitu. Seperti itu, Bu Emilda. Enam saja. Heeh. Oh, jadinya kalau muta'adi itu wajib ada mubtadanya gitu saja. Maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya, betul. Paham tuh, paham tuh. Bisa diartikan itu enggak tidak Ustazah? Iya, ada me-nya. Kalau lazim tadi Lazim di tadi gitu. kayak misalkan duduk, ya cukup duduk. Keluar, keluar gitu. Lari, lari. Tapi kalau dilarikan, nah dilarikan itu masuk nggak? Atau Dilari. melarikan, melarikan ada nggak kata-kata melarikan? Melarikan butuh. Ada. Ada, nah berarti nanti dia masuk ke yang jaro yajri bisa ajro, yujri. Nah, Tadi mengeluarkan itu dalam bahasa Arabnya ahroja. iya, akhroja. Asal katanya yang keluar khoroja, yakhruju. Nah, ketika ada alif, akhroja, yukhriju. Wazannya berbeda lagi. Gitu. Afan Ustazah, Mm-mm. misal nih, Muhammad kharaja Zaidun. Itu artinya gimana tuh, Nah, Ustazah? kalau khoroja saja, maka dia kalimatnya kurang sempurna, Bu. Muhammad
khoroja Zaidun. Atau kita dari fiil dulu deh. Khoroja Muhammadun Zaidan. Itu Oh, nggak nyambung. Keluar Muhammad Zaid gitu kan maknanya. Nah, tapi oh yang kirain ibu aku bersama yang Zaid ibu bukan. maksudkan adalah Muhammad mengeluarkan Zaid. Maka pakai kata akhroja, bukan horoja lagi. Hmm. Akhroja Muhammad Zaidun gitu. Jadinya Zaidunnya jadi mansub dong, karena Zaid itu jadi maf'ul bih. Kan muta'addi. Hmm. Jadinya akhroja Muhammadun Zaidan. Akhroja Muhammadun Zaidan. Ah. Karena yang dimaksudkan kalimat yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani adalah Muhammad mengeluarkan Zaid gitu kan? Mm-mm. Nah, kalau Muhammad mengeluarkan Zaid berarti objeknya itu si Zaid yang dikeluarkan. Maka Zaid ini posisinya yang tadinya marfu jadi mansub. Hmm. Mansub itu berarti di rofa apa? Di kasrah ya? Di Ustazah? baris atas kan fathah. Fathah. Ah, mansub fathah. Seperti Siap, itu. Ustazah. Ya. Afwan. Falas ya. Udah lewat banget nih. Ya, khalas. Haya tatim dirosatana fi hadhi laila bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Syukron alamin. ala husni Subhanakallah. timamikum. Haya nakro kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu Subhanakallahumma an wa la bihamdika ilaha illa asyhadu anta. an la ilaha illa Astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran jazakillah Ustazah. Iya, wa iyakum.